Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafa Aditya Nugroho, nomor absen 31 dari kelas 10-12. Kali ini saya akan membawakan ceramah bertema landasan hukum Islam Al-Quran. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, warga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini, marilah kita bersama-sama memahami salah satu hal terpenting dalam kehidupan seorang muslim, yaitu landasan hukum Islam yang paling utama, Al-Quran. Hadirin sekalian, Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk pedoman hidup dan dasar utama seluruh ajaran Islam di dalam surah Al-Baqarah ayat 2. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dzalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin." Artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Ayat ini menegaskan bahwa Al-Quran bukan hanya kumpulan tulisan, tetapi pedoman hidup yang sempurna. Mengapa Al-Quran menjadi landasan hukum yang pertama? Karena segala aturan mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah, hingga hukum-hukum kehidupan bersumber secara langsung dari Allah SWT. Al-Quran memberikan dasar-dasar yang jelas seperti perintah melaksanakan sholat, menunaikan zakat, menjauhi riba, berlaku jujur, menjaga amanah, serta menjauhi perbuatan kezaliman. Hadirin yang berbahagia, Al-Quran juga menjadi landasan hukum karena sifatnya yang sempurna dan berlaku sepanjang zaman. Meskipun zaman berubah, teknologi berkembang, dan masyarakat terus maju, petunjuk Al-Quran tetap relevan untuk menjadi pedoman moral dan hukum. Disinilah letak kemukjizatan Al-Quran. Ia tidak kekang oleh waktu. Namun, untuk memahami hukum-hukum dalam Al-Quran dengan tepat, kita juga perlu melihat penjelasan dalam sunnah Nabi Muhammad SAW. Banyak ayat yang memberikan perintah secara umum, lalu dijelaskan secara rinci melalui hadis. Inilah sebabnya ulama menyebut Al-Quran sebagai sumber hukum pertama, sedangkan hadis sebagai sumber hukum kedua. Hadirin sekalian, sebagai umat Islam, memahami Al-Quran bukan hanya kewajiban para ulama, tetapi kewajiban kita semua. Kita harus membaca, mempelajari, merenungkan, dan mengamalkan isinya. Sebab Al-Quran bukan sekedar untuk dilafalkan, tetapi menjadi kompas yang mengarah hidup kita agar selamat di dunia dan akhirat. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Jika kalian berpegang teguh kepada keduanya, niscaya kalian tidak akan tersesat. Kitab Allah dan sunnah Rasulnya." Hadis ini mengingatkan kita bahwa keselamatan hidup terletak pada komitmen kita terhadap Al-Quran. Hadirin yang dirahmati Allah, mari kita jadikan Al-Quran sebagai sumber hukum, pedoman hidup, dan cahaya dalam setiap langkah. Semoga Allah membuka hati kita untuk mencintai dan mengamalkan Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.